Pembebasan lahan yang tak kunjung tuntas disebut menjadi penyebab dari belum beroperasinya Bendungan Marangkayu. Belum tuntasnya pembebasan lahan ini menyebabkan tahap awal impounding terpaksa ditunda. Padahal pembangunan konstruksi bendungan yang terletak di Desa Sebuntal, Kecamatan Marangkayu ini telah selesai sejak pada 2021 lalu. Usai lama tak jelas kelanjutannya, belum lama ini warga pemilik lahan dipertemukan dengan Balai Wilayah Sungai atau BWS di area Bendungan Marangkayu pada Rabu 3 Maret 2023 lalu. Pertemuan ini adalah hasil inisiasi dari anggota Komisi 5 DPR RI. Diskusi lintas sektoral melibatkan pemerintah dan masyarakat pun digelar di lokasi bendungan. Dalam pertemuan yang juga diikuti oleh staf khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dijelaskan bahwa anggaran 16 miliar akan digelontorkan melalui APBN lewat BWS Kalimantan 4 untuk melanjutkan pekerjaan fisik. Dalam kesempatan tersebut, salah satu warga pemilik lahan menyampaikan harapannya agar proses pembayaran ganti rugi lahan dapat dilakukan secara lebih transparan. Karena pada dasarnya warga sangat mendukung pembangunan Bendungan Marangkayu ini. Tidak ada transparan, buktinya aja disuruh kita tanda tangan, tidak ada dipaparkan. Sedangkan 2007, pembayaran 2009, 2011 dipaparkan semua, termasuk bangunan. Maaf Bu ya, sempat kemarin saya marah karena ada di situ rumah kayu, tidak ada harganya. Disuruh saya tanda tangan. Jadi maaf sekali, saya minta transparan dan sebut berapa sebenarnya NJP-nya kita dapat. Jujur aja Pak, sebenarnya kita masyarakat ini cukup mengalah dan bersabar. Karena kami tuh kepingin bendungan jadi Pak. Nah, supaya ada hasil perekonomian kami meningkat. Tapi terbukti pembebasan kok diginikan kita itu loh. Cukup sabar langsung dimainkan Pak. Karena 2011 itu Pak, 2012 ya mau dibayar kita Pak, sudah lengkap. Kenapa alasannya tidak ada uang? Sementara itu, Kepala BWS Kalimantan 4, Harya Muldianto menyampaikan penyelesaian ganti rugi lahan milik warga ini akan dilakukan dengan cara konsinyasi. Dirinya pun menjelaskan bahwa pembangunan bendungan ini sudah dimulai sejak 2007, termasuk proses pengadaan tanah dilaksanakan oleh Pemkab Kukar periode 2007-2011. Namun tidak selesai hingga mangkrak. Selanjutnya terbit Peraturan Presiden atau Perpres nomor 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional atau PSN yang turut mencantumkan proyek Bendungan Marangkayu di dalamnya. Sehingga pada 2018 Pemprov Kaltim mulai melakukan intervensi, termasuk BWS yang masuk di tahun 2019. Jadi ada dua yang kami harus selesaikan untuk penuntasan konstruksi bendungan dan penyelesaian pemasalah lahan ya. Yang sekarang yang sedang berlangsung ya, ini kita kan untuk membebaskan lahan yang di area genangan untuk tahap 1 ya. Ini sedang berjalan ya. Terus nanti berikutnya akan kita lanjutkan untuk yang di tahap kedua. Tahun ini untuk visi konstruksi ya, sementara kami sedang proses penuntasan penyusunan anggaran biayanya, tapi insya Allah pertengahan tahun ini kita sudah bisa mulai kerja ya, tapi hanya untuk di area sekitar bendungan dulu ya, karena memang perlu ada beberapa tambahan bangunan sekaligus juga mungkin memperbaiki konstruksi bangunan, karena ini kan sudah cukup lama nih, lebih dari 10 tahun ya konstruksi tubuh bendungan ini. Nanti kita akan evaluasi kembali. Harya yang juga didampingi oleh PPK Pembebasan Lahan Bendungan Marangkayu menjelaskan bahwa bendungan ini memiliki luas genangan sekitar 678,59 hektar dengan 2 tahap penggenangan, yakni pada elevasi 107 meter dan 110 meter. Sementara itu, anggota Komisi 5 DPR RI, Irwan, menyimpulkan bahwa dengan adanya penyesuaian aturan pusat, diakuinya sebagai bentuk kejelasan dan ketegasan untuk serius memberikan ganti rugi pembebasan atas hak-hak yang memang menjadi milik masyarakat. Dirinya menekankan dalam penyelesaian masalah ini, hak masyarakat harus dipenuhi. Kayaknya sangat strategis untuk Kaltim pada umumnya, sehingga harus dituntaskan ya. Jadi sama-sama pentingnya progres fisiknya selesai, tetapi tidak boleh ada satupun hak atas tanah masyarakat di sini yang tidak dibayarkan. Itu yang paling penting ya.
Makanya kita bilang tadi mulai semuanya masyarakat didampingi, nanti didampingi oleh kejaksaan, mereka juga punya hak sangga dan lain-lainnya, termasuk menyelesaikan masalah dengan HGU dan lain-lainnya. Itu kan sejarahnya jelas gitu loh. Mereka duluan di sini kok, mereka juga punya surat. Baru kemudian ada pemampatan ruang berupa perkebunan masuk, bisa dilihat pakai ilmiah pun, nanti pakai citra di tahun 2007 kelihatan kok sawah-sawah mereka sudah ada di situ, ya kan? Jadi harusnya memang segera tuntas di 2024 itu kan? Ya harus tuntas. Bendungannya berfungsi, seluruh tanah masyarakat dibayar, kan gitu aja. Kan sudah. Tim redaksi STV Kukar.